Halo bolo-boloku semua, balik lagi sama aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh bolo kita yang namanya kita sebut aja Naira. Aku mau cerita sedikit tentang latar belakangnya Naira. Jadi dia adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang berkuliah di salah satu kampus yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak. Nah, si Naira ini adalah seorang YouTuber dan kontennya itu berisi tentang suku-suku Dayak, karena si Naira ini sendiri adalah asli dari suku Dayak Iban. Jadi kontennya itu ya berisi tentang kebudayaan lah, kayak budaya-budaya kehidupan orang Dayak di Kalimantan, tepatnya di desa dia ini. Naira ini akan bercerita tentang kisah asmaranya yang bisa dibilang cukup rumit, karena banyak sekali ending yang tidak menyenangkan di balik cerita ini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go! Let's go! Pas écrit pour Georges et Peppa? Non, seulement Georges. Je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te... Nah, jadi di awal bulan Mei tahun 2023, si Naira ini dapatlah tuh messenger dari salah satu penggemarnya yang kita sebut aja namanya Bu Ima. Nah, Bu Ima nih ngechat banyak kali. Dia nanya tentang keadaan desanya itu seperti apa. Terus dia bertanya juga, nanti boleh nggak mau berkunjung ke rumahnya Naira. Ya tentunya si Naira mempersilahkan untuk mereka datang ke desanya Naira. Habis itu, tepat di pertengahan bulan Mei, Naira dapat kabar kalau Bu Ima beserta keluarganya berkunjung ke desanya si Naira ini. Kita sebut aja desanya itu Desa Rugun. Jadi mereka datang ke sana ingin melihat secara langsung bagaimana keadaan desa yang ada di sana. Sekaligus juga mereka bertemu dengan abangnya si Naira ini. Kita sebut aja nama abangnya itu Bang Bae. Karena Bang Bae ini juga seorang YouTuber sama seperti Naira. Nah, pada saat pertemuan itu, Bu Ima beserta keluarga ini bertemu dengan keluarga dan orang tuanya Naira sekaligus. Nah, di situ mereka bercerita lah itu tentang desa-desanya Naira, tentang kediamannya Naira itu seperti apa, suku-suku di sana itu seperti apa, suasananya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus tanpa diduga-duga, setelah itu si Bu Ima ini berinisiatif untuk menanyakan banyak hal tentang Naira. Dia seperti ya ingin tahu lebih jauh tentang Naira ini seperti apa, bagaimana. Nah, sebagai orang tua, tentunya orang tua dari Naira ini menceritakan banyak sekali hal-hal unik, hal-hal baik, menarik dari si Naira ini. Ya intinya sisi positifnya lah yang diceritakan oleh orang tuanya Naira kepada Bu Ima dan keluarganya ini. Naira bilang pada saat pembicaraan itu timbullah sebuah ide yang sangat-sangat tidak terduga, di mana Bu Ima ini menjodohkan Naira dengan anak laki-lakinya yang bernama Anantara. Nah, untuk singkatnya kita sebut aja Anantara ini dengan nama Tara. Habis itu udah selesai kan, mereka bercerita. Habis itu Bu Ima beserta keluarga kembalilah ke kota mereka. Habis itu si bapak, atau kita sebut aja nama bapaknya Naira ini Pak ya. Nah, si Pak ini menceritakan kepada Naira bahwa Bu Ima menginginkan dia dijodohkan dengan anaknya tadi yang bernama Tara. Tapi pada saat itu Naira ya tidak terlalu menanggapi omongan bapaknya, karena menurut Naira ya udah bodo amat gitu. Jadi tidak terlalu digubris lah sama Naira. Oh ya, sorry, aku di awal tadi lupa bilang kalau si Naira ini posisinya lagi tidak ada di rumah. Jadi pas keluarganya Bu Ima datang itu hanya ada kedua orang tuanya, Pak sama Bu di rumah. Jadi si Naira ini lagi berada di kota tempat dia kuliah. Nah, pas sesudah mereka pulang, bapaknya ini atau Pak ini menelponlah si Naira untuk menceritakan bahwa
tadi ada keluarganya Bu Ima yang datang ke rumah kita untuk melihat kondisi desa kita seperti apa, dan mereka juga menanyakan sedikit tentangmu. Dan ya udah kan, habis itu berceritalah panjang lebar bapaknya ini, si Pak Om ini, kepada Naira. Seperti yang gue bilang, si Naira tidak terlalu menanggapi hal tersebut karena bagi dia ya sudah, bodo amat aja. Habis itu selesai bapaknya nelpon, masuklah itu sebuah WA dari Bu Ima ini tadi. Jadi dia WA gini, "Umang, aku boleh minta foto kamu nggak?" Jadi Umang ini bahasa Dayak Iban itu lebih kayak Mbak, Dek, atau Neng gitu ya. Pokoknya nama kesayangan orang Dayak Iban gitu. Nah, karena si Naira ini orangnya humble, baik hati. Ini dia sendiri ya guys yang cerita kayak gitu. Jadi karena dia ini humble, jadi ya udah dia kirim aja itu fotonya tanpa menanyakan tujuan dan maksudnya itu seperti apa. Karena dia berpikir, oh ya udah ini penggemarku, toh juga udah kenal sama orang tuaku. Tanpa dia berpikir bahwa barusan orang tuanya menceritakan Bu Ima ini menginginkan perjodohan antara dia dan anaknya. Jadi dia tidak mikir ke situ. Dia berpikir, oh ya udah, dia minta fotoku, ya aku kirim gitu. Habis itu setelah si Naira mengirimkan fotonya ini, si Bu Ima ini bilang lagi, "Umang, ini anak bujangku mau kenalan sama Umang." Terus, oh ya udah, kata si Naira, "Gak apa-apa Bu, boleh," katanya. Karena pada saat itu Naira berpikir, oh ini hanya masalah kecil. Mungkin dia ingin belajar banyak tentang desaku atau tentang budaya-budayaku secara langsung. Itu yang ada di pikiran Naira saat itu. Dia tidak berpikir bahwa kedepannya akan seperti apa gitu. Selang beberapa menit kemudian, masuklah itu WA dari seseorang nomor yang tidak dikenal. Terus pas dibuka, ternyata itu adalah si anaknya Bu Ima. Dia bilang kayak gini, "Halo, ini saya Anantara, anaknya Bu Ima." Terus bla 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 bla. Ya sudah dibalas sama Naira. Oh, oke. Dia save namanya dengan nama anak Bu Ima. Jadi gitu. Nah, udah kan. Habis itu selang beberapa bulan, abangnya si Naira ini yang tadi seorang YouTubers juga, tepatnya Abang Bae ini